Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Afriana. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, kelas SMJ 024. Di sini saya akan presentasikan materi tentang mata kuliah pengantar aplikasi komputer pertemuan 5. Baik, saya mulai ya. Oke, baik. Di sini materi yang akan saya presentasikan adalah materi tentang communicationware. Oke, apa itu communicationware? Kita mulai pembahasan dari mulai definisinya terlebih dahulu ya. Oke, definisi communicationware atau media transmisi komunikasi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jarak yang jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronik seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronik memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada jenis elektronik, kemudian data yang digunakan oleh elektronik tersebut, dan tingkat keefektifan dalam pengiriman datanya, serta ukuran data yang digunakan. Jenis media transmisi ada dua tipe, yaitu coded dan uncoated. Yang pertama ada coded transmission media atau media transmisi terpadu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Yang kedua ada uncoded transmission media atau media transmisi tidak terpadu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam communicationware? Kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, baik. Yang pertama ada kabel jaringan. Kita mulai dari pengertian kabel jaringan. Pada dasarnya definisi kabel jaringan cukup sederhana sekali, karena dapat dilihat dari namanya yang secara basis memang tidak berbeda jauh dengan kabel-kabel pada umumnya. Hanya saja jika dijelaskan dengan lebih spesifik, pengertian kabel jaringan dalam dunia komputer dapat diurai sebagai berikut. Kabel jaringan komputer adalah salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang dirancang khusus dengan kriteria tertentu, serta memiliki peran penting karena bertugas sebagai penghubung dengan karakteristik yang dikategorikan sebagai media transmisi terarah, coded dalam atau wireline dalam suatu jaringan komputer. Adapun maksud dari sebutan media transmisi terarah atau coded atau wireline di sini yaitu adalah sebuah kondisi di mana gelombang elektromagnetik yang digunakan dipadu sepanjang fisik yang diwujudkan dengan menggunakan kabel. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada jenis-jenis jaringan kabel. Ini gambar kabelnya. Kemudian jenis kabel jaringan ada kabel koaksial, kemudian ada kabel fiber optik, dan ada kabel twister pair. Oke, selanjutnya saya akan bahas satu persatu. Oke, selanjutnya penggunaan kabel jaringan komputer terdiri dari beberapa tipe yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, topologi jaringan, protokol, dan ukuran jaringan komputer tertentu. Sebagai contoh, ada kabel jaringan komputer yang digunakan dalam jumlah yang sedikit, misalnya melalui Ethernet. Namun ada pula penggunaan kabel jaringan komputer yang hampir tak terbatas, misalnya melalui interkoneksi internet. Contoh lainnya yakni sebuah kondisi di mana jaringan hanya mengizinkan satu jenis kabel saja yang dapat digunakan, atau ada pula kondisi lainnya yang justru mengizinkan penggunaan kabel dengan cara kombinasi lebih dari satu jenis.
Setidaknya ada tiga macam tipe kabel yang termasuk dalam kategori kabel jaringan komputer. Untuk memahami apa saja jenis kabel jaringan komputer termasuk bagaimana kriteria dan cara penggunaannya, berikut ini saya akan hadirkan ulasan lengkapnya. Oke, yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial ini merupakan kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator dalam, lalu dikelilingi oleh konduktor luar. Kemudian pembungkusnya menggunakan bahan semacam PVC sebagai lapisan isolator paling luar. Di sini bisa kita lihat ada gambar kabel dari koaksial. Oke, kabel koaksial umumnya digunakan sebagai kabel jaringan komputer untuk topologi bus dan ring. Tetapi beberapa produk LAN di zaman yang modern ini kebanyakan sudah tidak lagi mendukung koneksi kabel koaksial. Pasalnya, kekurangan yang bisa ditemukan dari kabel jaringan komputer yang satu ini adalah jangkauan dan keandalannya yang sangat terbatas. Terlebih lagi sejak kehadiran kabel twister pair yang dianggap lebih efisien dan fleksibel, alhasil kabel jaringan koaksial cenderung ditinggalkan. Selanjutnya, yang kedua ada kabel twister pair. Kabel twister pair ini merupakan kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik terdiri dari pasangan-pasangan kabel yang disusun secara berlilitan atau membentuk spiral. Kabel twister pair ini dibagi lagi menjadi tiga jenis kabel, yaitu kabel UTP atau unshielded twister pair, kemudian ada kabel FTP atau foiled twister pair, dan kabel STV atau shielded twister pair. Meskipun secara umum kabel UTP, FTP, dan STV memiliki susunan kabel yang sama, namun terdapat perbedaan material dan bahan pembungkus yang digunakan sehingga memberi dampak yang berbeda pula dari segi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing kabel. Oke, di sini bisa kita lihat kabel UTP, kabel FTP, dan kabel STP. Sini ada tiga ya. Oke, selanjutnya kabel fiber optik. Bisa dilihat gambar kabel fiber optik. Oke, kabel fiber optik ini merupakan kabel jaringan komputer yang boleh dikatakan sebagai model yang dibuat dengan teknologi paling baru. Karena lebih canggih ketimbang dua jenis kabel jaringan komputer lainnya, seperti koaksial dan twister pair. Tak aneh jika kabel fiber optik memiliki segudang kelebihan yang salah satunya yakni kemampuan dalam hal transfer data yang terbilang sangat cepat. Kabel fiber optik awalnya ditujukan untuk jaringan backbone atau tulang punggung yang dapat ditemukan pada instalasi jaringan besar di perusahaan multinasional yang membutuhkan kecepatan lebih dalam dan lebih cepat, atau tempat-tempat besar lainnya yang butuh konsep perancangan jaringan komputer untuk antar lantai atau antar gedung. Oke, selanjutnya fungsi kabel jaringan. Sesuai dengan pengertiannya, fungsi kabel jaringan komputer yang utama adalah sebagai penghubung antar satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lain, atau untuk menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi sumber daya. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa lewat kabel jaringan komputerlah transmisi data dalam suatu jaringan komputer dapat diaruskan dengan baik atau tepat sasaran. Atau dengan kata lain, mengemban tugas sebagai media transmisi untuk membangun sebuah jaringan komputer, baik antara komputer dengan komputer, dari server ke switch atau hub, dan lain-lain.
atau antara satu user dengan user lainnya yang berada di dalam satu wilayah lokal. Oke, selanjutnya kelebihan jaringan kabel. Yang pertama, relatif lebih murah biayanya. Kemudian yang kedua, tingkat keamanan lebih tinggi. Yang ketiga, performa atau stabilitas jaringan lebih tinggi, yaitu transmisi data 10 sampai 100 MB per second. Kemudian yang keempat, reliabilitas, dan yang kelima, delay atau waktu koneksi antar komputer cepat sehingga transmisi data cepat. Oke, selanjutnya setiap ada kelebihan pasti ada kelemahannya juga. Oke, dari kelemahan-kelemahan jaringan kabel adalah yang pertama, kurangnya fleksibel jika ada ekspansi. Kemudian yang kedua, mobilitas yang kurang. Dan yang ketiga, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Yang keempat, membutuhkan biaya perawatan rutin. Kemudian yang kelima, penggunaan terbatas pada satu tempat yang terjangkau dengan kabel. Dan yang keenam adalah waktu instalasi relatif lebih lama. Oke, yang kedua ada jaringan nirkabel. Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Pada dasarnya, wireless dengan LAN merupakan sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antara yang satu dengan lainnya. Yang membedakan antara keduanya adalah media jalur lintas data yang digunakan. Jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang radio atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan HT, perangkat jaringan nirkabel atau wireless. Selanjutnya saya akan bahas tentang perangkat jaringan nirkabel atau wireless. Pemanfaatan perangkat jaringan wireless atau nirkabel semakin meluas dan diminati oleh banyak pengguna jaringan. Hal ini karena jaringan wireless terlihat lebih praktis karena tidak memerlukan banyak kabel dalam jaringan. Berikut perangkat-perangkat jaringan wireless. Yang pertama ada access point. Access point merupakan alat terpenting dalam membangun jaringan wireless maupun jaringan hotspot. Pada dasarnya access point merupakan hub untuk wireless dan bridge untuk jaringan LAN atau UTP. Oleh karena itu, biasanya pada access point terdapat port untuk koneksi SG45. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Oke. Yang kedua ada wireless adapter and VC. Di bawah ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Oke. Wireless adapter untuk PC pada umumnya menggunakan slot PCI. Selain wireless adapter slot PCI, untuk komputer desktop biasa kita pasang dengan menggunakan card PCMCIA. Namun demikian, untuk memasangnya diperlukan lagi untuk holder untuk card tersebut, sehingga akan membutuhkan lebih banyak biaya dalam operasionalnya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada USB wireless adapter. USB wireless adapter ini termasuk perangkat baru dan praktis pada teknologi Wi-Fi. Alat ini mengambil power 5 volt dari USB port. Untuk kemudahan USB Wi-Fi adapter dengan fleksibel ditempatkan bagi notebook dan PC. Tetapi pada perangkat USB Wi-Fi adapter memiliki batasan. Sebaiknya menggunakan USB port 2.0 karena kemampuan sistem Wi-Fi mampu mencapai data rate 54 MB per second. Bila Anda memerlukan kepraktisan, penambahan perangkat wireless USB adapter adalah pilihan yang tepat, karena bentuknya yang praktis dan dapat dilepas. Tetapi perlu diingatkan bahwa dengan supply power kecil,
dari USB port, alat juga memiliki jangkauan lebih rendah. Selain bentuk antena yang ditanam di dalam cover plastik akan menghambat daya pancar dan penerimaan pada jenis perangkat ini. Oke, bisa dilihat gambarnya. Oke. Yang keempat ada mini PCI bus adapter. Perangkat mini PCI bus untuk WiFi notebook berbentuk card yang ditanamkan di dalam case notebook. Berbeda dengan card yang digunakan pada komputer dengan PCI interface. PCI minibus adalah slot PCI yang disediakan pada notebook dan pemakai dapat menambahkan perangkat seperti WiFi adapter di dalam sebuah notebook. Umumnya perangkat hardware dengan mini PCI bus tidak dijual secara umum, tetapi model terbaru seperti pada Gigabyte atau GN WAA G01 dengan kemampuan Wi-Fi Super G sudah dijual bebas dengan upgrade wireless adapter bagi sebuah notebook. Perangkat mini PCI untuk wireless nantinya diberikan dua buah soket antena dan terhubung dengan antena di sisi layar sebuah notebook. Untuk keterangan di mana perangkat ini dipasang dapat kita lihat pada gambar menginstal mini PCI bus. Oke, bisa kita lihat gambarnya. Oke, selanjutnya perkembangan jaringan nirkabel atau wireless. Teknologi wireless berkembang sangat pesat sesuai dengan perkembangan zamannya. Beberapa contoh perkembangan Wi-Fi adalah seperti berikut ini. Yang pertama ada Wi-Fi 802 Hz yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, approximate max reach dependent on manufacturer 100 meter. Kemudian yang kedua, maksimum throughput 54 MB per second, typical frequency band 2,4 GHz. Yang ketiga, application wireless LAN. Dan yang kedua ada WiMAX 802 16 2004 yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, approximate max reach dependent on manufacturer 8 km. Kemudian yang kedua, maksimum throughput 75 MB per second atau 20 MHz band. Yang ketiga, typical frequency band 2,11 GHz. Yang keempat, application fixed wireless broadband. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ada WiMAX 802 16E. Mempunyai karakteristik sebagai berikut. Approximate max reach atau dependent on manufacturer 5 km. Yang kedua, maksimum throughput 30 MB per second atau 10 MHz band. Yang ketiga, typical frequency band 2 sampai dengan 6 GHz. Yang keempat, CDMA 2001X EVDO mempunyai karakteristik sebagai berikut. Approximate max reach dependent on manufacturer 12 km, maksimum throughput 2,4 MB per second atau higher for EV/DV. Yang ketiga, di typical frequency band 400, 800 atau 900 sampai dengan 1700, 1800, 1900 sampai dengan 2100 MHz. Application mobile wireless broadband. Oke, yang kelima ada WCDMA atau UMTS mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, approximate max reach dependent on manufacturer 12 km. Yang kedua, maksimum throughput 2 MB per second atau 10 lebih MB per second for HSPDA. Yang ketiga, typical frequency band 1800, 1900 mobile wireless broadband 100 MHz. Dan yang keempat, application mobile wireless broadband. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan wireless. Yang pertama, kelebihan wireless sebagaimana di bawah ini.
Yang pertama, pembangunan jaringan yang cepat, mudah dan murah untuk relokasi. Yang ketiga, biaya pemeliharaannya murah. Yang keempat, infrastruktur berdimensi kecil. Yang kelima, mudah untuk dikembangkan. Yang keenam, sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. Yang ketujuh, mudah sekali untuk di setup dan juga handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Oke, selanjutnya kekurangan wireless. Di mana ada kelebihan, tentunya pasti ada kekurangannya. Antara lain, yang pertama, keamanan atau kerahasiaan data rentan. Yang kedua, interferensi gelombang radio. Yang ketiga, delay atau keterlambatan yang besar. Yang keempat, biaya peralatan rata-rata mahal. Yang kelima, produk dari produsen yang berbeda-beda dengan kadang tidak kompatibel atau cocok. Yang keenam, kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca. Artinya kualitas dari koneksinya saat cuaca bagus akan berbeda saat kualitas koneksi cuaca buruk kalau dipakai di luar gedung atau ruangan. Dan dipengaruhi juga oleh batas-batas dinding gedung atau ruangan. Yang ketujuh, mahal dalam investasinya kalau dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Yang kedelapan, kemungkinan penyedapan koneksinya lebih besar terjadi jika dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Oke, selanjutnya prinsip kerja wireless. Cara kerja wireless ini disebabkan karena komputer mempunyai bulk transceiver seperti walkie-talkie transceiver yang disebut dengan adapter wireless. Adapter wireless dilakukan sejumlah pekerjaan. Yang pertama, mendeteksi apakah terdapat jaringan wireless di sekitar komputer melalui radio dan juga tuning menghubungkan penerima untuk mendeteksi setiap ada sinyal yang masuk. Setelah ada sinyal yang terdeteksi, untuk menghubungkan yaitu melalui SIM dengan autentikasi pengguna. Apapun data yang dikirimkan dari komputer atau melalui laptop atau notebook diubah melalui adapter wireless dari bentuk digital atau 01 dan 1S menjadi sinyal radio berbentuk analog. Konversi sinyal data digital berbentuk analog disebut dengan modulasi. Sinyal data digital ditumpangkan ke gelombang radio analog. Beberapa prinsip kerja wireless yang berbeda untuk melakukan hal ini, sehingga bagian data digital akan lebih banyak dapat dibawa oleh gelombang radio analog. Teknik yang dipakai untuk modulasi menentukan kecepatan dari transfer data jaringan wireless. Lalu sinyal radio yang disalurkan biasanya mempunyai frekuensi lebih dari 2,4 GHz. Diterima oleh sebuah router wireless ataupun sebuah wireless adapter. Cara kerja dari wireless selanjutnya adalah proses sebaliknya saat menerima informasi pada komputer melalui jaringan wireless. Kali ini counter menerima digital data dari internet dan juga memodulasi ke dalam bentuk analog. Lalu kemudian antena adapter wireless menerima sinyal analog dimodulasi dan demodulasi kembali ke dalam bentuk digital lalu ditransfer ke dalam komputer. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.